Gestur kamera kita Kembali lagi di Snapdragon Pro Series Mobile Masters 2025 memasuki game yang ketiga. Game yang membuat siapapun yang menang akan menuju ke match point-nya. Yap. Game reset juga ya sebenarnya untuk Onyx PH karena mereka akan lebih strong lagi sekarang mendapatkan kepercayaan diri mereka setelah game yang kedua. Dapat Game angin yang ya. juga panjang tadi dan bisa mereka kendalikan. Nah, gue penasaran banget sama first dan second pick-nya. Kalau memang bertukar kembali, ada nggak ya kira-kira Fredrin lagi gitu Waduh. yang muncul? Detective Frederick. Ada teman-temannya lagi sekarang Fredrin. Kan Iya, Neobis keluar Neobis lagi. kan Iya, ada. Iya, dari skinnya Iya. betul. Iya. Bagi dong Om. nanti bisa kita bicarakan. Bisa kita bicarakan. Gue sama Bisa. Om KB aja deh. Iya. Tapi ini dia untuk kalau ngelihat dari trennya ya, berarti yang Lukas. red side menang ya. So far. So far dua Iya, kali ini ya, ya. dua kali Dan ini. sekarang Tio Falcon speak lagi ke red side. Iya. Lagi-lagi sih dampak karena langsung bawa 2 kan di second pick itu. Jadi mau nggak mau kayak second picknya bisa ngebait first picknya untuk ambil 1 dan pertukarannya mungkin akan jauh lebih menguntungkan untuk second picknya. Iya. Dan kita selalu melihat Suyo yang di ban terus-terusan ya sekarang ya. Iya. Kayak dari awal group stage Suyonya ini masih lepas. Kayak- Hari kemarin pun masih ada. Kayak kenapa ya? Kenapa baru pada sadar itu? Iya. Kok baru sekarang Baru gitu loh sekarang gitu. semifinal. Padahal data telah menunjukkan ya. Iya. Win rate Suyo. Datanya valid banget lagi kan. Objektif sama win rate-nya gede banget ya. Wah ini berarti trio skin baru juga bakal di ban semua loh ini. Naruto. Naruto, Sasuke. Sasuke. Naruto Sasuke betul. Itu juga sekali-kali ya. Tapi Lukas sampai di ban menurut gue kayak wow sih. First place loh. Kayaknya lebih ke ngabisin jungler sih. Karena mungkin orang Filipina mau secure satu jungler yang kayak fix ini. Fanny. Mungkin ke Fanny, mungkin ke Joy Dapat juga. joy mereka kalau Fanny-nya di Iya. trade. Atau Tapi di kalau trade. ada Harit Fanny gimana? Di trade. Atau ada Ben Harit sekarang mau gak mau nih. Lawan aja Fanny dengan Joy. Mau gak mau ya. Atau threat Joy. Iya, trade Joy Harit Fanny. Joy Harit Fanny ya. Jadi kayak first pick Onyx Filipina, iya mereka dapat Fanny, tuker sama Joy dan juga Harit. Wow. Tapi kalau diambil Haritnya gimana? Ya, Nah. tetap dapat satu, Tetap dapat satu. Tapi Ben tetap Harit satu. gak sih? Oke, ini menarik banget sih. Tergantung dari tim Falcon. Menurut gua, kalau memang Fanny yang ditukar, kayaknya Harit enggak sih. Moskov kayak pilihan terbaik. Ya paling-paling ya. Ada tim Falcon di sini ya. Vega. Ya. Selamat datang. Selamat datang kakak-kakak. Tim Falcon Vega mendukung tim Falcon. Benar. Dan ini kejadian nih. Lepas Fanny. semua ya. Harit Joy. Fanny Ya, Harit. karena mungkin yang merepotkan tadi di game yang kedua Cushinnya ya. Kayak Iya. semua dipegangin di depan belakang. First picknya apakah Fanny untuk King Kong? Ya, Yes! pastilah. Wow. Pasti. Gak mungkin Fanny gak diambil. Ya tapi dengan win rate yang kecil sebenarnya buat Fanny. Dan masih mau Harit kah? Ambil lah Haritnya. Ambil Harit Joy. Ambil aja Haritnya. Atau jangan kan jadi Harit Hilda dulu. Atau Harit Chow. Gue ngerasa kayak soalnya Moskov enak banget kan. Iya, benar. defensif lawan Fanny. Kita pernah ngeliat kan lepas Fanny, Moskov Chow biasanya. Moskov Chow. Cuma ya Moskov Chow. memang gue tahu Harit mahal. Harit Hilda. Tetap Gak selamat di landing. Harit percuma dia Flow-nya ngambil. tapi sekarang. Nah ini biang masalahnya nih sebenarnya nih. Sekarang Haritnya berarti diadu dong. Onyx Iya, iya, dapat pasti, Fanny pasti. Harit. ini Fanny jarak- Harit. Kapan lagi kita ngeliat Harit Fanny? Ya aku merasa Fanny kayak Harit Onyx Pove. Filipina kayak malah lebih overpower dengan draft seperti ini ya. Iya. Tapi balik lagi Be, kalau misalkan draft nyaman, tapi dari Falconnya tahu juga nih untuk lawannya menurut gue masih fine sih. Oke. Jadi Harit. Kayaknya langsung diambil Valentina juga agak sedikit bengong sih Lim nantinya. Ada 2 diversion. Ngejawab banget mungkin mid lane yang stabil juga. Kacau sih gue. Atau mungkin mereka bisa main hero tebal. Gatot. Gatot kaca. Ah, hero nyaman buat Rusko ya. Ini mau ngambil Chow dulu apa mau ngambil Joy? Kalau Joy kayaknya susah sih. Kayak lu makan Joy deh. Hayabusa? Joy susah deh. Ayo busa. Dua split lagi ya, dua lane jauh lagi ya. Agak bingung ya. Kalau mereka mau main Jowhead, Duh. tapi tipis. Terlalu Jumhead tipis. tanpa adanya Suyo ya. Kayaknya bakal di skip dulu sih om. Chow. 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 Nah, kayaknya Chow. itu lebih make sense. Oke. Soalnya Chow atau Expilin ya, Expilin kayak Movius mungkin. Oke. Aku ngerasa kayak Hilda juga di sini masih available ya. Karena dengan adanya Luoyi, Hilda setidaknya masih bisa ngebukain map dan nanti dia bisa di follow up dengan diversion. Oke. Dan wah, Oh, tidak. Ada salah satu yang dari tadi kita sebutkan, Phobius. Di buying time semua ya. Iya. Tim ungu ya berarti ya. Tim ungu Tim semua nih. ungu bener om. Benar. Tim Falcon. Wow. Benar. Iya. Masuk phase 2 Ben. Gold udah ada, mid 1 udah ada. Dan kalau dengan seperti ini ya,
Fredrin pun Iya, keluar Fredrin lagi sih aku mikir. Fredrin Di lagi. ban gak sih ini antisipasi nih? Harusnya bakal ada antisipasi dari Onyx Falcon. Oke, dan bahkan ya gak cuma Fredrin, Florin pun bisa dimainin dengan tim Falcon. Iya benar. Florin Pulvius. Global presence-nya jadi banyak banget loh. Wow, Yes. itu buying time-nya 3 hari itu. di Waduh. depan. Di heal. Nah, kita udah keburu ini, Senin. Udah ada yang megang trofi itu masih buying time dia. Tapi Selena ya. Selena ya, untuk antisipasi Loi ya, biar tidak terlalu terbuka nanti mapnya. Ya, menutup early game juga. Kayaknya Ya. tim Falcon sadar mereka cukup lemah kalau misalkan early game-nya kalah. Jadi ya pertandingan waktu itu Selenanya Moreno dari Bigatron itu juga udah ngejawab kalau tim Falcon sangat-sangat lemah sekali di early game. Dan Fredrin yang udah sempat kita mention, Tapi selain Fredrin tadi ada Baxia juga kan? Pasti ya, Basia Florin. Iya Baxia Baxia. Florin, wah itu dikasih roda pagi-pagi sih kayak nyerah sih. Tapi tergantung sih, soalnya kalau Baxia Florin memang kuat, tapi kalau mereka bisa diputus ya sebelum level 4, kayaknya Baxia cuma jalan-jalan aja kan kita. Ya, Di grup kan ada kan kayak. bedanya sama Fredrin. Fredrin kuat banget nih pegangin turtle-nya. Ada damage-nya dia, ada Iya, damage-nya Ada juga. damage-nya dia. Terus CC-nya juga mini-mini CC yang nyebelin Iya, ya. Benar. narik-narik. Wah ini obvious banget ya sih kayak ngebandnya Selena, terus juga ada Edith. Dimana Edith damage itu berdasarkan dengan persenan maksimum HP. Mau fighter ya? Iya, mau Atau tank fighter, jungle ya. ya? Hanzo band bagus sih, paksa Haya lagi kan. Udahlah Barat kan. Baxia yuk. Barat atau Baxia. Baxia kan ada Tortoise Poisons buat Haretnya juga dan buat Gatot sukanya. Wah tapi tetap sih nanti di late game, Iya sih. gamenya bakal di samsak doang nih. Bocor ya. Bakal di sandbag. Buat Harit pun kayak gak bisa tertes posisinya kena tuh susah banget sebenarnya. Kayak Haritnya bakal lompat terus. Tapi jujur kalau opsi assassinnya masih mau dipakai, Hayabusa lumayan. Ya, paling Hayabusa emang. Atau Nolan. Kalau mau Oh, Nolan lawan Link om. Kalau Fanny aku nggak ngerasa bakal jadi good pick ya. Mungkin kalau buat makan depannya oke. Tapi balik lagi sebatas makan depan aja. Iya. Kan? Mereka Paksa Hayabusa gak sih ini? Hayabusa ya. Kalau aku lebih prefer masih fighter sih. Oke. ya kalau bagusnya Vector memang. Iya, Tapi biar kalau selamat dari Fanny lah. kasus terburuk Oke. harus assassin. Coba dulu, aman dulu. Go, ya. Disimpan yang terakhir. Disimpan dulu nih Ya, ya. save the best for Ya, blast tapi ya. menandakan kayak dengan adanya Chow berarti hero-hero healernya sudah dihilangkan nih. Oke. Iya, benar. Kayaknya nggak Ya bakal udah, bawa kalau gitu tank. masih ada fighter yang mandiri, Alpha. Alpha. Alpha ya. Ya, fighter mandiri. Tapi om lawan-lawan seperti ini ya, dimana Haritnya punya sebuah teritori zaman Force, Fanny-nya juga bisa tarik ulur. Alpha dengan one way ticket kayaknya cukup beresiko sebenarnya. Nah, itu dia kayak bus ya kemarin ya Lim ya. Martis. Hebus jadinya Kayak bus ya. maju terus. Maju terus Terus gue tanya kenapa harus buskan truk juga bisa. Tapi gimana kalau dia tiba-tiba aja gitu kan. Dia ngambil kayak misalkan fighter Julian gitu. Wow. Wah, itu Mandiri kan, mandiri dan Ya, dia selamat mandiri. dari Fanny loh. tapi kayak bukan opsional yang bagus gak sih? Dash dikit udah pasti bakal langsung disamperin gitu loh. Apalagi ada Jawhead. Ini assassin sih sebenarnya gue lihat. Link. Lancelot gak sih? Lancelot apa Haya? Aku Haya sih. Aku suka Link. Oke. Lancelot Link Haya. Saber buat counter Ya kalau misalkan untuk menjawab Fanny ya Saber. Etisnya kayaknya tank jungle gitu sih memang, yang keras-keras kan. Udah Alpha lah udah lah. Alpha fighter ya memang sih. Kalau udah ya kalau paling anti sisi sebenarnya Martis. Iya benar. Dia bisa putusin tali Iya, si benar. Fanny Ya, juga kan. dia bisa ngeganggu ejector juga. Cuman main-main dengan waktu kalau kita buka Martis ya. Alright, tapi banyak sebenarnya opsi yang bisa diambil ya, dan last pick yang akan menentukan juga dari tim Falcons. Setup mereka harusnya udah strong juga nih dengan adanya Phoveus dan Chow. Last pick mereka menuju ke arah Alpha. Safety dia, ya walaupun memang susah nangkep, tapi menurut gua Alpha survive di lane di Betul. jungle-nya sendiri dulu. Paling aman lah ya. Alright. Langsung saja tenis indoor Sedayan. Mana suaranya? Masih semangat tampaknya Pak Bro. Masih. Dan langsung aja kita ke arah Land of Dawn. Di mana tentunya Onyx Philippines dan juga Team Falcons kembali ronde 3. Apa yang akan terjadi tentunya mari kita saksikan bersama-sama. Untuk Kelra, Waduh. Defy udah digunakan loh. Untung aja. Tapi ini Fanny-nya udah enak banget loh. Fanny dibantuin lagi sama Jawhead. Sementara sekarang Bell menjadi korban yang pertama. Udah menggunakan flicker juga, itu kerugian loh. Out of position dan ya sesuai ekspektasi Fanny. Sangat-sangat berani untuk mencari darah di early game. Enak banget gitu loh Fanny yang udah dibantuin lagi sama Jawhead. Cepet Dengan ya. ada satu missile. Dengan missile Aspernya enak banget gitu. Pakai drill juga Jawhead nih. Jadi Iya. emang niatnya dari sisi farmnya, dari sisi damage-nya tentunya akan mendapatkan early damage. Ada pergerakan mereka cukup berani untuk langsung maju ke arah terpacu. Coba lihat King Kong yang sedikit lebih tersisa tapi King Kong hampir saja
Pick off begitu aja. Masih ada kabel untungnya dan oke, Brusco dan juga Ogen. Didorong dulu ya Spiro Misery. Super Marco mau tidak mau harus join sedikit guna untuk bisa memberikan sedikit bala bantuan terhadap rekan-rekannya. Pelan-pelan lagi, turunkan tempo. Satu first blood yang cukup pagi tadi ya sudah terjadi. Dan kita lihat nih apa dampak selanjutnya. Tentunya kali ini, kalau aku ngeliat Fanny sebenarnya nggak harus kontes turtle loh Pak Bulung. Yep. Apalagi lawannya Alpha, jadi kita lihat apakah mau mainnya trade ke arah bawah. Tapi kalau dia emang bisa nge-boost banget di awal kayak gini, kesempatan bisa terbuka juga dong untuk bisa mendapatkan turtle yang pertama. Itu dia. Makin alpanya tuh yang kemana-mana, ntar tuh buset dah. Sulit banget. Nampaknya Onyx sih kalau ngeliat dari setapannya mau sih ya. Setapannya mereka mau turtle loh, mereka nggak mau melepaskan turtle ini karena sekarang King Kong ya sudah mulai join ke area terdepan. Ada Bruce Pay udah mulai mendekat, tapi King Kongnya tetap stay dan King Kong berhasil mendapatkan turtle selanjutan. Di mana sekarang pergerakan dari Fantasy tidak akan bisa melakukan banyak hal dan juga Patrol Guardian sedikit melenceng tapi setidaknya udah mulai mendekat. Bahkan itu sekarang asap Portia membuat Kyle Tezi menjadi korban selanjutnya. Terkunci sudah jungler dari tim Falcons dan lihat mereka tampaknya sudah ke Super Prince. Oke, King Kong ya bersiap untuk bisa langsung take off. Siapa yang akan menjadi korban lewat Cutthroat ya? Setelah sekarang PO sedikit lebih tersisa. Bahkan King Kong sudah tidak mau terlalu lama begitu berbahaya. Santai, relax, tenang, peace, love, and gaul. Super Prince ke pick off, ya udah. Onyx PH itu signal untuk mundur tampaknya ya. Gak mau terlalu serakah lebih. Mereka at least udah dapetin netral objektif, dapetin 3 buah poin secara total. Dan ya sudah terlihat dari sisi ekonominya juga udah agak condong ke arah Onyx PH. Waduh, ditabrak lagi, dilempar lagi, selesai lagi. Walaupun untuk sekarang Brusco pun harus kehilangan dari seluruh apa yang dia milikin. Tapi setidaknya hidupnya udah mereka tenang. Dan King Kong numpang lewat ke area bawah. Nggak bisa terlalu gampang terlihat dari view-nya kalau nggak ada flicker Pak Bulung. Yep. Itu yang terjadi. Johead tentunya kontrol bush-nya sangat-sangat kuat dan nggak bisa Weh, udah ada satu korban sepertinya. Ada status Spirit of Destruction dan Super Prince. Entah Dibales. bagaimana ceritanya. Terculik, tertangkap basah. Dibales itu Ogun pakai flicker. Yep. Jadi sebenarnya nggak gitu terkalkulasi tadi. Yep. Mid dibales mid, jadi Onyx PH tampaknya atau mungkin tim Falcons tampaknya berhasil seenggaknya membalaskan dendam untuk Luo Ying. Sejauh ini sama berarti statusnya ya antara PO dan juga Super Prince. Ya. Sama-sama kena 2 kali. Ya. Dan netral lagi. Turtle yang kedua segera hadir 10 detik. Kalau kita melihat dari situasinya, level apa untuk King Kong begitu pula. Kaltisi malah tertinggal. Jadi ini malah membuka sebenarnya chance untuk Onyx PH untuk mengamankan turtle yang kedua dengan cukup nyaman mestinya. Ada sedikit keuntungan. Yep. Mungkin ada 2 player di atas tapi itu adalah Luigi, kita tahu mereka bisa berpindah tempat dengan sangat cepat. Ya. Sementara sekarang Turtle benar-benar gak bisa dipegang bahkan dideketin oleh pemain dari Falcons. Super Prince sudah mulai dekat pula. Siapa lagi targetnya? Karena sejauh ini ada Spirit of Destruction langsung dikeluarkan begitu saja dengan ada Zaman Pol yang udah langsung dikeluarkan. Bahkan sekarang King Kong. Jika dari Spirit of Misery tadi sepertinya memang udah dipancing duluan. Tidak ada lagi yang bisa mendorong King Kong untuk bisa mendekat. Diduetkan dengan Kelra juga. Yep. Jadi damage fisik dan magicnya masuk dan tentunya Super Marco bahkan kayaknya udah pasrah nggak mengeluarkan flicker tadi. Ya udah mending hilang aja daripada cooldown lama. Udah mending dia balik ke base secara terpaksa. Iya, pulang menjadi notifikasi deh pokoknya. Ada aja di atas namanya. Benar. Dan kenapa menit 6? Oke. Ekonomi dan map ini Onyx Philippines lumayan cukup mengontrol loh kelihatannya. Yap, udah 2.400-an. Dan Cukup nyaman loh ini, lead yang cukup nyaman sebenarnya. yap, berawal dari mungkin perbedaannya adalah di game ini ya mereka mau lord aja ya dengan adanya Fanny ya Gon ya. Berani itu tadi. Mereka berani banget dan Dari itu membuat flickernya view malah bisa dibilang. Itu Yep. udah kayak ngebuka jendela untuk Onyx Philippines untuk ngebangun snowball dan mereka eksekusinya juga bagus gitu loh. Sementara sekarang Flaptzy masih tetap stay berada di dalam area yang dia milikin. Hey, ada perpindahan tempat. Kemanakah mereka perginya dan ada satu insting yang begitu baik dan sepertinya Super Prince bisa menggocek ke arah beberapa player. Ya cukup dengan Wings by Wings, gak mengeluarkan spell. Mereka atau mungkin Super Prince berhasil mengamankan posisinya, gak out of position dan Team Falcons kali ini. Mereka terus sabar dulu lagi. Ngasih farm ke arah Super Marco sih. Karena dengan ada Super Marco tuh seenggaknya itu bisa ngenetralin Fanny yang nanti mid game late game itu mainnya condong ke arah split push. Yap.
Setidaknya sekarang ada sebuah hal yang cukup berimbang lah. Kalaupun nanti mau main live landing jauhin nanti Ongwen. Tidak untuk waktu yang lama selesai. Ongwen menghilang, Kirk mulai mendekat, Flaptzy diusir. Ya, burstnya ya, burst potensinya sangat-sangat tinggi dari Onyx Philippines. Turtle yang terakhir sudah muncul di area Land of Dawn. Apakah Onyx Philippines mendapatkan perfect turtle di game ketiga kali ini? Yap, di bagian tengah ada satu ekor Tara lagi berhasil dihancurkan. Ada satu Purple Buff yang berhasil langsung diamankan. Sementara Kirknya harus menghadapi dua player, tidak bisa pergi ke arah manapun. Tapi Purple Buff jauh, King Kong hampir saja. Dan ada satu lagi injektor bahkan sama Force-nya. Zaman Force udah mulai bergabung di lapangan tersebut, di mana mereka berhasil mendapatkan karena satu player. Tapi ternyata masih belum berakhir. Ada Spirit of Destruction. Akankah kali ini Super Marco join dalam pertempuran? Tidak ternyata. Kelranya berdansa Pak Bulung, Yap. itu Shaman Force-nya sangat-sangat ideal positioningnya dan ya damage-nya sangat-sangat berasa. KalTZ nggak bisa kemana-mana dan bahkan Flaptzy-nya pun tidak bisa menahan damage barusan. Dan Ini namanya burung zoning ya. nggak bisa. Ini Parsianya benar-benar nge-zoning. Bener-bener gimana ya, baru ngeliat Marsanya udah mundur. Yap. Baru ngeliat burungnya udah mundur dan Onyx Philippines udah dua kali melipat gandakan lead-nya dari 3 menit yang lalu. Yap. Dan sekarang ada satu otot taruh lagi bagian atas berhasil dihancurkan harusnya ya. Dan sekarang turtle lagi, perfect turtle harusnya. Kali ini berhasilkan injektornya tapi ternyata masih ada waktu yang terdelay. Di bagian belakang Ongwen mencoba untuk bisa melakukan semua hal yang beda. Tapi tidak follow damage, bahkan King Kong yang tadi ada Castron. Apa terlalu dia menyelamatkan pergerakan Grid, tapi di depan yang lain KalTZ tidak memiliki satu nasib yang sama dan Flaptzy berhasil pulang dari bagian bawah. Mau tidak mau. Itulah yang bisa dilakukan oleh Super Marco. Bukan sekarang. Super Marco tetap mendapatkan 1 poin kill. Ada sedikit saja kompensasi Pak Bulung dan ya tentunya lore terbuka untuk Onyx Philippines. Seenggaknya Super Marco dapetin extra gold dan juga Super Prince. Jadi ya Super Marco nggak bisa terlalu banyak Pak Bulung. Ya udah dapetin 1 aja udah bagus. Onyx Philippines eksekusinya benar-benar mantep. 2 parameter tapi mereka kontrolnya bagus. Kelra urusin yang depan, King Kong tadi dapetin pick ke arah Ongwen dulu. Dan udah habis itu formasi tim Falcons mulai kacau dan tentunya dimaksimalkan oleh Onyx Philippines. Dengan adanya inisiasi kayak begitu juga ya, turtle yang tadi emang benar-benar mereka ingin ambil ternyata udah jadinya dicuekin. Jadi Lord gratis. Lord sekarang gratis. 1 daya dobrak tambahan lagi untuk Onyx. Benar-benar dan lihat dari sisi Kelranya udah mau jadi Holy Crystal. Ini tentunya sinyal yang buruk untuk tim Falcons. Mereka mau defend dengan adanya Holy Crystal, magic resistnya dikit loh dari sisi tim Falcons. Jadi tentunya damage yang akan diberikan oleh Kelra ini masih bisa dibilang sangat-sangat berasa. Oke, Brusco akan seperti apa lagi? Kali ini, Brusco main flat shot tuh barusan. Karena ada orang bestaret ya. Ya ini nih, udah adanya Holy Crystal tentunya ini. Lampu hijau untuk Onyx Philippines mungkin lebih agresif lagi openingnya dan Kelra nggak takut untuk ngebuka tanpa adanya mungkin dari sisi roamernya, dari DSP-nya dia berani gitu kalau asal dia lihat posisinya bisa, dia berani pasti Kelra untuk membuka Shaman Force dan memberikan damage yang tentunya nggak kecil ke arah komposisi dari tim Falcons. Holy Shield tampaknya ya yang akan di-trigger, di atas ke-trigger, di bawah juga dan ya, tim Falcons nggak bisa terlalu berbuat banyak. Ngarepin minion datang ke arah base saja untuk mendapatkan point. Yap, itu dia Federasi langsung dikeluarkan, terkena ke arah Flaptzy, mau tidak mau mundur sedikit. Di tempat yang lain, Fanny akan seperti apa take off yang dia lakukan, namun sekarang sedikit lagi bisa dihancurkan dan besarnya berhasil diamankan. Bahkan ada satu lagi The Wave Dragon tadi udah langsung dikeluarkan, tapi ternyata Flaptzy tidak mau lagi untuk beri begitu banyak damage sama teman untuk punya. Dan sekarang waktunya untuk King Kong, tapi Spiro Bisari, King Kong masih bisa selamat, King Kong masih bisa kabur. Ada SOD tapi tidak connect karena siapapun bahkan tuh Super Prince masih berhasil mendapatkan diri 1 hit lagi. Marco tidak bisa. Tempat yang lain double kill didapatkan dan sekarang Ongwen lah tersisa sendirian. The gold standard, Kelra kembali memberikan damage yang sangat luar biasa. Timingnya benar-benar presisi dan 4 member terkapar begitu saja di Land of Dawn. Wah, tim fight macam apa lagi? Mereka ingin pulang, disamperin Luyi, ternyata dilanjutin, mereka kasih lagi, mereka gas lagi. Dan Kelra sudah sangat sulit untuk ditundukkan. Gila, 1 Holy Crystal
tadi benar-benar mengubah fight dan Kelra. Oke, di tempat yang lain Kelra sendirian terlalu berani dan Kelra. What happened? Auto posisi. Offside. Terlalu auto posisi tadi recall-nya terbaca tampaknya dan dia berhasil di shutdown. Menurunkan tempo tapi King Kong. Oke, King Kongnya dan Solo kill? Solo kill aja. Solo kill Flatzy. Gila. Flatzy loh. 0-4-0 dan ya King Kong Flatzy udah kayak kertas di hadapan King Kong. 6-0-2. Kelra ditundukkan, masih ada King Kong yang tampaknya masih unstoppable di game kali ini. Wah, oke, Lord selanjutnya akan seperti apa lagi setupnya nih? Semakin seru, Kelra. Mau offside lagi tidak? Harus lebih berhati-hati pastinya ya. Oke, ada sebuah kejutan tadi kayaknya. Itu kalau bener-bener ada yang nyampe ke situ ya Gon ya. Gua yang pulang nih Gon beneran dah. Kok bisa gitu? Astaga, gimana ini turun tempo tapi Lord take. Yap. Falcons mencari informasi begitu kalau di Philippines karena pemain-pemain seperti mungkin Chow-nya ini belum kelihatan di map loh. Di Philippines Waduh, Flatzy. harus berhati-hati juga dan positioning Super Prince harus optimal dan tampaknya mid push menjadi pilihan Super Prince. Yap. Untuk memberikan damage dan ya Lord free misinya di area atas saja. Chow-nya terpaksa harus ngikutin Super Marco. Ya. Karena kalau ada serangan-serangan ganking tiba-tiba, Grill ya, si Grill, oh seperti ini. Itu dia. Avatar of Guardian mendadak. Ada Ogwen yang penting. Mendadak. Sebentar sekali Kikong, woi. Dua player tersahabat, begitu menyakitkan bahkan Super Prince yang tadi hadir untuk bisa mengantarkan damage tapi Ogwen udah sangat dekat jaraknya tapi dilemparkan dengan ejector kembali masuk ke dalam area defensif dari Onyx Philippines. Ogwen tertangkap basah. Wah, Ya seenggaknya menyelamatkan Super Marco, memberikan ruang immortality-nya sayangnya sudah hancur dan 5 lawan 4 dengan adanya Lord. Kemungkinan besar Onyx Philippines mendapatkan match point. mau pulang loh dia, dilempar lagi pakai ejector. Jahat banget. 5 melawan 4 plus adanya Lord. Akan seperti apa? Satu atau Porcel untuk dikeluarkan tapi gagal untuk bisa menginjektor. Tapi ketinjektornya ke tempat yang lain. Bahkan coba lihat Kikong. Debat ke belakang. Tapi untuk sekarang ada pergerakan dari Marco. SOD tapi tidak sempat. Wow. Onyx Philippines. Mereka berhasil mengamankan game yang ketiga. Dan ya, mereka berada di match point. Satu langkah lagi untuk mengamankan Grand Finals SPS Mobile Masters. Wow. Ini dia. Satu kemenangan lagi untuk Onyx Philippines dan semua selesai. Tapi untuk game yang sekarang, The Hour